Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Neta Andini Manurung dari kelas 10 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan cara untuk menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Sebelumnya, kita akan mengingat kembali bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk yang pertama adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Bentuk yang kedua adalah X sama dengan AY kuadrat ditambah BY ditambah C. Jika dilihat-lihat, kedua bentuk ini tidak berbeda, namun yang membedakannya hanya letak variabel X dan variabel Y-nya ya teman-teman. Bentuk persamaan kuadrat dengan bentuk pertidaksamaan kuadrat sama, namun yang membedakannya hanya berada di tanda. Jika bentuk persamaan kuadrat tandanya sama dengan, tetapi jika bentuk pertidaksamaan kuadrat tandanya lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Untuk bentuk yang ini akan menghasilkan gambar kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Sedangkan bentuk persamaan kuadrat yang ini akan menghasilkan gambar kurva terbuka ke kanan atau terbuka ke kiri. Untuk lebih mendalami atau lebih memahami, teman-teman boleh menonton video dengan link di bawah ini ya teman-teman. Di dalam soal ini, gambar grafiknya sudah diketahui. Kita hanya diminta untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP. Dalam pertidaksamaan ini, kita menemukan sistem pertidaksamaan Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurang X, X lebih besar sama dengan Y kuadrat dikurang Y. Pertama, kita akan mengambil pertidaksamaan Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurang X. Langkah yang pertama, kita akan menentukan titik puncaknya dengan P sama dengan negatif B per 2A. Maka, P sama dengan negatif dikali negatif 1 per 2 dikali 1. Hasilnya adalah 1 per 2 atau setengah. Langkah yang kedua, kita akan membuat tabel. Tujuan membuat tabel adalah untuk mempermudah kita menentukan titik koordinatnya. Seperti ini teman-teman. Puncaknya kita taruh di tengah, dan kita akan menentukan 3 angka sebelum titik puncak dan 3 angka setelah titik puncak. 3 angka sebelum titik puncak adalah 0, negatif 1, negatif 2. Dan setelah titik puncak adalah 1, 2, 3. Di sini teman-teman, kita akan menentukan nilai titik Y-nya. Tapi di sini saya telah menentukan titiknya, dan pasti teman-teman bertanya bagaimana cara menentukan titik tersebut. Caranya adalah dengan mensubstitusi titik X-nya agar mendapat titik Y-nya. Seperti untuk X sama dengan negatif 2, maka kita substitusi ke dalam pertidaksamaan Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurang X. Y sama dengan negatif 2 pangkat 2 dikurang negatif 2. Negatif 2 pangkat 2 adalah 4, dan negatif kali negatif positif menjadi positif 2. Maka diperoleh Y sama dengan 6. Maka kita taruh di sini Y sama dengan 6. Kemudian untuk X sama dengan negatif 1, kita peroleh Y-nya adalah 2. Maka kita taruh di sini 2. Dan jika untuk X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 0. Untuk X sama dengan negatif 2, maka Y-nya adalah, untuk X sama dengan setengah, maka Y-nya adalah negatif 1/4. Dalam pertidaksamaan kuadrat, kurvanya akan membentuk parabola seperti ini. Maka,
ini adalah titik puncak. Setelah titik puncaknya, angkanya akan kembali lagi ya teman-teman. Maka di sini kita taruh 0, 2, 6. Kemudian kita ke pertidaksamaan kuadrat yang ini. X lebih besar sama dengan Y kuadrat dikurang Y. Sama halnya, langkah yang pertama adalah kita menentukan titik puncaknya. Maka P sama dengan negatif 1 dikali negatif 1 per 2 dikali 1 sama dengan setengah atau 1/2. Dan langkah kedua adalah membuat tabel sama dengan yang tadi. Namun kali ini titik puncaknya adalah milik si Y, karena pertidaksamaannya adalah pertidaksamaan Y. Kita taruh di sini setengah. Dan seperti tadi, 3 angka sebelum angka puncak dan 3 angka setelah titik puncak. Kemudian untuk mencari nilai X-nya sama dengan yang tadi, kita mensubstitusi nilai Y agar mendapat nilai X. Untuk Y sama dengan negatif 2. Kita substitusi ke dalam pertidaksamaan yang ini, maka X sama dengan negatif 2 kuadrat dikurang negatif 2. Negatif 2 kuadrat adalah 4, negatif dikurang negatif kali negatif menjadi positif, dan ini 2, maka positif 2. X-nya sama dengan 6. Maka kita taruh di sini X sama dengan 6. Kemudian untuk Y sama dengan negatif 1, maka X-nya sama dengan 2. Kita taruh di sini 2. Kemudian untuk Y sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 0, maka di sini kita taruh lagi 0. Untuk Y sama dengan setengah, kita peroleh X sama dengan negatif 1/4. Maka kita taruh di sini negatif 1/4. Seperti tadi, ini adalah grafiknya akan membentuk parabola, maka angkanya akan sama, akan kembali. Dan di sini kembali 0, 0, 2, 2, 6, 6. Sekarang kita akan lanjut ke menggambar grafiknya. Sekarang kita akan menggambar grafiknya dengan titik-titik yang telah kita peroleh tadi. Pertama sekali, kita akan menggambar grafik pertidaksamaan Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurang X. Titik negatif 2,6. Negatif 2 kira-kira berada di sini. Negatif dan 6 berada di sini. Dan negatif 1,2 ada di sini, 0,0 ada di sini, setengah, negatif 1/4 kira-kira berada di sini, dan titik 1,0 ada di sini, titik 2,2 ada di sini, titik 3,6 ada di sini. Maka grafiknya berbentuk seperti ini. Kemudian kita akan menggambarkan grafik pertidaksamaan X lebih besar sama dengan Y kuadrat dikurang Y. Pertama, titik 6, negatif 2. Kira-kira di sini. Dan 2, negatif 1 ada di sini. Dan 0,0 ada di sini. Negatif 1/4, 1/2 kira-kira berada di sini, dan titik 0,1 berada di sini, titik 2,2 ada di sini, titik 6,3 berada di sini. Maka diperoleh gambar kurvanya seperti ini.
Sekarang teman-teman, kita akan menentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian dengan cara uji DHP. Sebelumnya teman-teman, grafik parabola ada memiliki dua daerah, yaitu daerah luar dan daerah dalam. Ini daerah dalam dan ini daerah luar. Kita akan menguji DHP dengan titik yang berada di bagian luar setiap kurva atau setiap grafik ini, yaitu kita ambil titik -1, -2. Kita substitusi ke dalam pertidaksamaan yang pertama, yaitu Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurang X. -2 adalah nilai Y, -1 adalah nilai X. -2 lebih besar sama dengan -1 kuadrat dikurang -1. -2 lebih besar 1 ditambah 2. -2 lebih besar sama dengan 2. Apakah -2 lebih besar sama dengan 2? Jawabannya salah. Maka bagian luar ini semuanya salah. Maka daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan ini adalah di daerah dalam. Di daerah dalam. Kemudian kita uji DHP lagi untuk pertidaksamaan yang kedua. X lebih besar sama dengan Y kuadrat dikurang Y. Dengan titik yang sama dengan titik yang ini ya teman-teman. -1 lebih besar sama dengan -2 kuadrat dikurang -2. -1 lebih besar sama dengan 4 ditambah 2. -1 lebih besar sama dengan 6. Apakah -1 lebih besar sama dengan 6? Tentu saja tidak. Maka daerah luarnya ini salah. Yang benar adalah daerah dalam, yaitu yang ini. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian adalah dengan cara melihat grafik atau daerah yang paling banyak diarsir. Daerah yang paling banyak diarsir adalah daerah yang ini. Maka DHP-nya berada di sini. Sebentar teman-teman, agar lebih jelas gambarnya. Maka daerah himpunannya berada di sini. Ya. Jadi teman-teman, untuk penyelesaian soal ini, daerah himpunan penyelesaian berada di daerah ini ya teman-teman. Jika di soal dia di daerah yang ke-1. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.